Selamat datang di mata kuliah persamaan diferensial biasa. Pada video ini kita akan membahas materi baru, yaitu PD orde 2. Ya. Jadi ini kelanjutan dari konsep PD orde 1 ya. Dan sekarang di PD orde 2 ini lebih baik lagi aplikasinya ya. Yaitu pada video ini akan saya perkenalkan dulu bagaimana terjadinya persamaan diferensial orde 2 ini ya, yang saya bangun dari fenomena real ya, yaitu di mekanika, di fisika ya. Oke. Ya, di mekanika maupun fisika itu ya, ada sistem yang bervibrasi ya, atau berosilasi ya. Nah, itu dua bidang yang cukup penting ya dalam penerapan persamaan diferensial biasa orde 2, khususnya yang koefisien konstan ya, koefisien konstan. Nanti kita belajar mengenai khusus untuk gerakan pada sistem bekas massa ini. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ya, pegas itu punya daya pegas ya, gaya pegas, yaitu menarik ke diri sendiri ke posisi ini. Ini posisi stasioner, posisi equilibrium ya, tanpa ada beban ya. Tapi setelah diberi beban maka dia memanjang seperti panjang L besar ini ya, yang menyatakan, dan ini posisi baru dari massa ini ya. Ini posisi equilibrium dari massa sebelum bergerak ya. Setelah panjang segini dan diem, maka itu posisi equilibrium dari massa ini. Nah, pada nyatanya kan sistem ini itu kan akan berayun dan naik turun begini. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana gerakan mengayun ini ya, yang nanti disimpulkan dengan fungsi U ini, di mana U ini menyatakan simpangan dari massa ini ya terhadap posisi timbangnya, jadi bisa ke bawah atau ke atas. Nah, sistem yang bervibrasi atau berosilasi lainnya adalah sistem ini ya, rangkaian listrik ini ya. Nah, listrik itu juga ada sistem yang selalu berosilasi di sini. Tapi memang tidak nampak, tidak nyata. Ini terkait dengan induktansi ini yang menginduksi suatu gaya ke sini ya, sehingga ini sampai dari sini ya, nanti akan terjadilah looping dan ada terjadi osilasi dari energi listriknya sendiri. Saya lebih memilih ke sini karena lebih mudah untuk dibayangkan. Kalau ini kan tidak bisa dibayangkan osilasinya seperti apa gitu. Tapi nanti ke sini juga ketika kita memperdalam konsep tentang aplikasi dari PD orde 2 ini ya. Pertama saya akan membawa ke Anda ke konsep bekas massa ini karena mudah dibayangkan. Ini contohnya ya. Jadi begas kalau ini diem tuh. Nah, ini kemudian kalau dikasih hentakan atau didorong atau ditarik, maka dia akan berayun seperti itu. Tapi perhatikan di sini, setelah berayun dia akan diem tuh ya. Ya kan? Setelah begas pengayun, dia diem. Nah, ini ada kasus begas di mana nggak pernah diem, apa mungkin seperti ini? Ya. Ini posisi yang harmonik ya, tidak pernah diam. Nah, ini di permukaan bumi tidak mungkin terjadi seperti ini ya. Jadi pegas ini makin lama makin berhenti saja. Nah, yang kita pelajari nanti adalah bukan naik turunnya massanya ini, tapi adalah berapa jauh dia menyimpang dari posisi timbangnya. Nah, ini nanti
Dan gambar ayunan ini bukan gerakan dari pegas ini, tapi adalah perubahan simpangannya ya. Nah, perubahan simpangannya itu kan kontinu, nggak boleh lompat-lompat dari misalnya 0 kemudian naik turun gitu ya. Turun karena dia kembali lagi 0 lagi, melewati posisi timbang lagi ke bawah atau ke atas ke bawah gitu. Jadi itulah terjadilah suatu gerakan kurvanya berupa suatu belum osilasi begitu ya, atau vibrasi. Oke, kita sekarang ke model matematikanya ya. Oke, dari sistem pegas massa di sini kita akan menggunakan yang namanya hukum Newton ya dan hukum Hooke ya. Yang pertama kita asumsikan masanya sebesar M ya, ukurannya M ya. Kemudian dipasangkan pada pegas vertikal ini ya. Nah, kalau dipasangkan maka tentu saja pegasnya akan memanjang dong. Pegasnya ya, dari L menjadi L plus L memanjang. Ini perpanjangannya menjadi ditambah L besar ya. Karena massa dikaitkan pada pegas itu. Nah, kenapa massa bisa turun ke bawah ini? Karena ada gaya gravitasi, ya kan? Gaya tarik bumi, ya. Nah, kalau tahu massanya, maka kita tahu gaya beratnya yaitu M kali G. Masih ingat ya di fisika, di mana G adalah besaran atau percepatan nilai dari percepatan gravitasi sekitar 10 meter per detik atau 9,8 gitu ya. Nah, selain gaya gravitasi ya, pegas ini juga punya gaya tolak ya, gaya tarik ya. Jadi kenapa massa ini bisa naik turun? Karena selain dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi juga oleh gaya pegasnya sendiri. Simpelnya adalah Fs ini ya, yang dipengaruhi oleh kekakuan ya, stiffness dari pegas itu ya, yang akan menarik massa itu ke atas. Nah, untuk perpanjangan yang kecil dari L ini ya, tambahan ini, maka itu juga ada gaya pegas yang sebanding dengan L tadi. Jadi kalau ini ada, saya tarik sejauh L ke bawah, maka ada gaya pegas yang menarik ke atas sejauh besar K kali L ya. K itu adalah konstanta pegasnya, K kali L. Nah, itu dari rumus hukum Hooke ya. Hukum Hooke untuk pegas, bahwa gaya pegas itu sebanding dengan konstanta nih ya. Di mana K itu konstanta pegas ya, sebanding dengan perpanjangannya. Ya. Nah, ketika massa itu sudah berhenti diam di sini, kondisi ini, maka itu gaya yang bekerja antara gaya gravitasi dan gaya pegasnya itu setimbang. Makanya ada simbol persamaan mg sama dengan kl. Ya, itu distribusi setimbang, sisi equilibrium. Ya. Nah, dari rumus inilah sebenarnya kita bisa menentukan berapa konstanta pegas yang digunakan itu. Jadi kalau saya tahu massa, ukuran massa dari massanya itu ya, M-nya tahu, G-nya kita sudah tahu, perpanjangannya juga tahu tadi, diukur ke penggaris, maka saya punya konstanta pegas sama dengan mg per L. Gitu kan? Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya adalah semakin panjang L-nya, maka bagaimana dengan K-nya? K-nya semakin kecil toh, makin besar L-nya maka semakin kecil toh. Artinya apa? Kalau suatu pegas K-nya itu kecil, artinya pegas itu sangat lentur ya. Jadi cepat gampang melar karena kan L-nya panjang ini, L-nya besar, jadi pertambahannya panjang gitu, artinya lentur sekali ya. Tapi
Kalau ini L-nya kecil ya, maka K-nya besar lah ini. Nah, itu artinya K-nya semakin besar, maka pegas itu semakin kaku. Ya, jadi kalau angka K-nya besar, berarti itu artinya M dan G kan konstan tuh ya. M-nya udah tahu, G-nya udah tahu, tetap aja masanya ambil 10 kilogram gaya ya. Kemudian kan kita bisa ngukur L-nya. Kalau L-nya pendek berarti K-nya yang lebih besar, gitu kan. Kalau L-nya panjang, maka kita ganti pegasnya lagi, K-nya panjang, maka besar, panjang, maka K-nya kecil. Jadi semakin kaku, semakin besar K-nya. Semakin lentur, semakin apa namanya? Lentur apa ya? Semakin gampang molor itu ya, itu K-nya kecil. Oke, itu hukum Hooke ya. Kita gunakan untuk mencari konstanta suatu pegas. Nah, kita lihat model pegas secara utuh ya. Gaya-gaya apa saja yang bekerja pada suatu sistem pegas massa tadi ya. Saya gambarkan lagi di sini. Ada pegas ya. Ini massanya ya. Nah, kan tadi ada gaya gravitasi, gaya berat tadi ya, ini mg. Kemudian ada ke atas ada apa? Gaya KL tadi ya. Nah, di sini gaya KL-nya itu adalah minus. Kita asumsikan sekarang ke bawahnya positif. Ya. Gravitasi itu biasanya gitu ya. Kalau meskipun boleh saja dibalik, yang ke atas positif boleh saja, tapi kebanyakan gaya ke bawah itu yang dianggap positif. Ya, kemudian ke atasnya negatif dan negatif ini. Nah, kalau U itu adalah tadi simpangan ya, berarti kan bukan dari apa? Sisi timbang, maka perpanjangannya kan L ditambah U. Lihat gambar ini tadi ya. Jadi yang kita lihat U-nya, kalau ini kan di sini, kalau di sini kan U-nya 0. Di sini itu dari sini ketika MG sama dengan KL itu ya. Ini kan U-nya sama dengan 0. Jadi tidak menyimpang sama sekali. Tapi begitu bergeser dari kondisi ini, maka kita tambahkan dengan U di sini, makanya tambahnya. Nah, tanda negatif ini menyatakan berlawanan arah dengan gaya gravitasi. Ya. Kemudian tadi saya sempat menyinggung ada fenomena di mana pegas itu semakin lama semakin berhenti. Ya enggak? Tidak selamanya berayun-ayun terus ya. Nah, apakah yang menyebabkan itu adalah redaman, gaya redam. Nanti saya perjelaskan gaya redam itu seperti apa. Ya. Nah, gaya redam itu berlawanan dengan kecepatannya. Ini ada penjelasannya sendiri nanti di belakang ya. Jadi gaya redam itu berlawanan arah dengan kecepatan benda itu. Jadi misalnya Anda berlari ke depan, maka redaman Anda itu membuat Anda tertolak ke belakang. Siapa yang meredam? Macam-macam, bisa udara yang Anda lalui itu ya, juga gesekan dengan jalan ya, itu juga bisa jadi gaya redamnya ya. Terus yang terakhir itu gaya eksternal. Gaya eksternal itu bisa diberikan ya, bisa di gaya dorong ya, atau gaya tarik. Kalau pegas tadi ya, kalau kita tarik ke bawah, itu kita punya gaya eksternal, gaya luar ya. Gaya juga naik dan turun. Oke, kita ke masing-masing gaya. Kalau gaya berat dan gaya eksternal udah jelas ya, karena itu gaya tambahan. Yang gaya eksternal gaya tarik atau gaya dorong gitu ya. Kalau gaya berat udah gravitasi, udah selesai. Sekarang kita ke gaya pegasnya. Nah, ini gaya pegas itu bekerja mengembalikan pegas pada posisi awalnya, posisi setimbang tadi itu, posisi stasioner tadi ya. Dan proporsional ya, kan kalau posisi setimbang itu proporsional terhadap L saja, itu hukum Hooke ya. Tapi sekarang karena kita juga mempelajari seberapa jauh massa itu
menyimpang dari posisi timbangnya, maka nanti dibandingkan K kali L plus U ini, tidak L saja, tapi L plus U. Kalau L plus U positif artinya ke bawah, ya kan, yang tadi asumsinya kan ke bawah kan positif ya, maka gaya bekasnya ke atas, narik ke atas, jadi timbul tanda-tanda negatif K kali LU. Oke, sebaliknya kalau L-nya, L plus U yang negatifnya ke atas, ya kan, masanya ke atas, maka bekasnya itu memendek. Nah, ketika bekas memendek itu kan dia mendorong ke bawah, itu menolak ke bawah. Anda tekan pegas ke atas, maka kita merasakan apa? Didorong ke bawah. Nah, itulah gaya pegasnya ya. Nah, dalam hal ini Fs itu K kali nilai mutlak L plus U ya, bisa min LU kalau dia, atau karena itu selalu berlawan arah dengan gaya yang diberikan, maka setidaknya minus ini, minus LU. Jadi di masing-masing kasus tetap min KLU ya, dan meskipun ini minus maka minnya berarti plus sekarang tuh, kalau ini plus maka minnya gitu. Artinya pokoknya kalau ke atas ya ke bawah, kalau ke bawah di atas. Itu rincian dari gaya pegas ya. Berikutnya adalah gaya redam. Tadi itu saya simpul lagi ya, dari gaya redam itu bisa juga sama sifatnya dengan gaya pegas tadi, melawan arah dari gerak masanya. Nah, gaya pegas itu FD ini ya, bisa berubah gaya tolak udara ya, yang kita lari itu kan mesti ada, kita merasakan udara itu mendorong ke belakang kita, menahan kita gitu kan. Kemudian kayak energi internal yang menahan suatu gerakan pegas ya, itu mungkin ada sistem di mana pegasnya itu bukan gaya pegasnya ini ya, gaya sistem sendiri yang sehingga menahan pegasnya. Ada lagi di satu rangkaian sistem itu yang ditahan itu gerakan masanya ya, ada yang menahan pegasnya, ada yang menahan pegasnya, itu kan sistem lebih kompleks lah. Tapi gampangannya adalah tadi itu, kalau kita bergerak maju pasti ada hal penolak di depan kita ke belakang. Dan satu lagi yaitu gaya gesek ya. Jadi kalau ada massa itu bergerak ke atas bawah, kemudian mungkin ada suatu apa tuh bungkusnya gitu ya. Nah, itu kan di piston mobil itu kan gitu ya, itu kan antara silindernya itu dengan ruang rumahnya itu kan jadi gesekan, makanya ada oli di situ untuk mengurangi gesekan ya. Nah, oli itu pelicin itu ya, untuk mengurangi gesekan, tidak nggak gampang macet, nggak gampang berhenti ya, itu yang bentuk dari FD tadi itu. Jadi dengan kata lain dikatakan bahwa FD itu proporsional terhadap kecepatan ya, jadi konstanta kali kecepatan. Kalau U itu jarak, U aksen adalah kecepatan. Masih ingat fisika ya, aturan pertama itu kecepatan ya. Kalau U itu jarak, maka U aksen adalah kecepatannya. Jadi kalau U aksen positif, kecepatan positif, maka gaya redamnya itu negatifnya kali konstanta, karena kan ini proporsional tadi itu. Nah, konstanta ini dari mana? Konstanta ini dari medium apa yang dilewati misalnya ya. Jadi semakin besar kayak kali K tadi ya, semakin besar gamma maka semakin besar redamannya ya, cepat kita berhenti. Tapi kalau kecil redamannya maka gammanya kecil, maka gerak kita lebih lama lagi. Seperti tadi gambar tadi ini ya, saya tunjukkan gambar tadi ini kalau redamannya kecil sekali maka seperti ini, seolah-olah nggak pernah berhenti ini gitu. Tapi dia berhenti tapi lama sekali gitu, karena di mediumnya ini memungkinkan untuk selalu berayun. Jadi karena nggak ada gesekan sama sekali, kalian bisa berhenti ini kan karena ada gesekan dengan udaranya. Kalau ini kan kok seolah nggak berhenti ya, ini berhenti lama-lama gitu nanti
ayunannya seperti sinus tapi mungkin agak lama gitu baru mengecil gitu. Itu redaman, faktor redaman namanya ya. Jadi FD sama dengan min gamma U aksen. Jadi secara lengkap ya, tadi kan pakai hukum Newton ya. Hukum Newton tadi kan F sama dengan M kali A. M kali A sama dengan F. Kalau kita punya A itu ada percepatan ya. Itu kalau kita punya jaraknya U, maka V-nya adalah U aksen, percepatannya adalah U double aksen. Nah ini M kali U double aksen. Hanya ganti U double aksen. Tadi ada gaya berat, totalnya ya. Gaya apa ini? Pegasnya. Ini gaya redamnya dan ini gaya luar yang diberikan. Ya. Baru kita ganti sekarang MG tetap MG. Fs tadi kan min K kali A kali L plus U, ya kan? FD adalah min gamma kali U aksen, ya kan? Kecepatannya ya. FT tetap FT. Maka ini tadi bisa saling menghilangkan MG sama KL ya, istimbang tadi ya. Nah, kemudian saya pindah semua ke ruas yang U, saya pindah ke ruas kiri, maka tinggal MU double aksen plus urutkan ya, gamma U aksen plus K U, K kali U nya sama dengan FT di ruas kanan. Ini yang bentuk umum dari persamaan diferensial biasa ini ya, masih biasa ya, order 2. Lebih lagi dengan koefisien konstanta, ini konstanta semuanya ya, koefisien konstanta. Ya, jadi ini menjadi ini. Oh, ini rupanya begini ya, ini menjadi ini. Dimana MG ini konstanta positif. Ya. Karena ini kita bangun dari sistem mekanik tadi. Ya. Nanti kita juga bisa terapkan kondisi awal di mana diberikan posisi awal ya, U0 itu U pada saat T0 ya, posisi awal dan kecepatan awal. Nah, nanti ini ada masalah nilai awal namanya ya, di mana kita berikan persamaan diferensial, kemudian ada nilai awalnya, nanti solusinya apa, sudah solusi yang spesifik, yang partikular, yang khusus ya, tidak ada konstanta sebarangnya. Ya mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan untuk dari mana sebenarnya persamaan diferensial itu kok sehingga apa perlu dipelajari. Ya, ternyata dari pemodelan ini dapat kita belajar bahwa oh ternyata dari fenomena fisika, nanti saya juga jelaskan yang fenomena fisika yang lainnya, itu yang serangkaian listrik tadi ya, itu juga dapat menghasilkan suatu persamaan diferensial biasa order 2 seperti ini ya. Nanti kita banyak bekerja di PD biasa di mana koefisiennya konstan ya, yang itu udah banyak materinya. Nanti kita kalau punya waktu juga bisa jelaskan untuk yang koefisiennya fungsi. Oke, saya kira itu pembahasan kita tentang perkenalan dengan PD order 2 dengan koefisien konstan. Selamat belajar.